Halo Sobat Market, ketemu lagi nih sama Ayu. Kali ini Ayu lagi ada di Kota Lumajang, tepatnya tempat pengrajin batok kelapa. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih prosesnya, yuk sekarang ikut Ayu. Selamat siang. Dengan Bapak siapa? Johari, Mbak. Bapak Johari. Iya. Selaku pemilik usaha Kerajinan batok kelapa. Boleh minta waktu sebentar ya Bapak ya? Boleh. Ini kita dari market kita. Permisi ya Bapak ya. Iya, saya monggo, monggo. pindah. Monggo. Nah, kita mau cerita Bapak informasi tentang terdiri sejak kapan sih untuk usaha panjenengan ini? Oke. Sebenarnya belum lama sih ya. Belum lama Pak. Bisa. Oh, nggih. Monggo Bapak ya, benar. Pak? Oh, nggih. sebelah sini aja. Monggo. Minta waktunya sebentar ya Bapak Iya. ya. Sambil disambi enggak apa-apa. Iya. Udah disiapin makanan guys. Ini, saya mau tanya ya Bapak ya, sudah berapa lama sih Pak panjenengan usaha batok kelapa ini? Sebenarnya kalau pelaksananya mulai bulan Juni ya. Juni 2020 kemarin. Ketika awal-awal masa pandemi itu ya. Ya kita semua sudah tahu ketika pandemi kan banyak ekonomi yang tidak wajar atau kondisi tidak normal gitu. Jadi kemudian karena waktu itu kita ada di daerah Ranuyoso, di sana kita melihat banyak buah kelapa yang dimakan tupai itu banyak berjatuhan dan berserak di tegalan ya, di pekarangan rumah warga itu, dan rata-rata belum dimanfaatkan. Kalaupun dimanfaatkan mungkin hanya sebatas untuk kayu bakar. Nah, kita kok eman-eman ini ada mutiara terbengkalai gitu ya itu. Ya, terus kemudian akhirnya mengajak warga sana untuk kemudian bareng-bareng bikin kerajinan dari batok kelapa ini. Awalnya sih karena waktu itu menjelang booming bunga gitu ya, akhirnya kita udah bikin potnya dulu, nanti yang lain-lain nyusul gitu. Awal mulanya bikin kerajinan batok kelapa berupa pot bunga pot bunga atau vas bunga, baik indoor maupun outdoor. Terus ataupun yang model tempel meja, berdiri di atas meja, nempel di dinding, atau yang model gantung gitu. Awalnya itu. Apa tidak ada kesulitan Bapak? Dari sisi untuk mengajak masyarakat untuk bergabung? Awalnya sih iya, karena ketakutan bagi masyarakat yang baru memulai usaha ini kan tidak laku. Oh iya. Makanya kemudian saya bilang bikin 100 nanti saya beli. Pancingannya begitu. Begitu belum 100 ternyata pesanan sudah habis, pesan lagi 200. Nah itu akhirnya yang lain akhirnya laku ternyata gitu. Nah ini kemudian masyarakat ini perlu sesuatu yang pasti sebenarnya, bahwa apa yang dia lakukan, dia buat ini laku di pasaran. Kalau mereka disuruh memasarkan sendiri kayaknya mungkin kerepotan, karena kebanyakan SDM di desa ini kan tidak semuanya, hanya sebagian yang usianya sudah sepuh itu terbentur di marketing. Untuk pemasarannya ini sendiri bagaimana Pak? Kalau awalnya sih kita modal nekat, entah laku entah tidak, karena waktu itu niatan yang paling utama waktu itu kan bantu masyarakat gitu ya. Jadi makanya kita sampaikan kita beli, bahasanya begitu. Dan karena kita juga punya kepentingan untuk memberdayakan masyarakat di sini, kita belinya setengah mateng gitu biar finishingnya kita. Karena kemudian dia ngajukan harga, oke kita sepakati, ya sudah bikin, langsung kita beli. Jadi waktu itu kita pesan 100, cuman baru dapat 40 kita ambil, dapat berapa ambil, nanti pesan lagi terus begitu. Akhirnya ada tetangga yang ikut karena tahu memang itu diambil atau langsung dibayar gitu. Akhirnya kemudian ya mungkin juga karena doa-doa mereka ini, akhirnya sebenarnya pemasarannya tetap manual masih belum menggunakan media sosial atau IT gitu. Hanya kemudian mengandalkan rekanan teman gitu, terus mulai masuk ke grup-grup WA, Facebook gitu.
eh, sempat kirim ke beberapa ke luar kota gitu ya. Cuman memang karena batok ini kan posisinya bulat gitu, jadi rentan gitu ya. Rentan, jadi kemarin kita sempat kirim ke Kalimantan, Bandung, Magelang, Malang yang sering dulu. Terus kemudian hari ini juga pasar lokal gitu. Ya diuntungkan dengan momentum musim bunga. Nah itu, diuntungkan itu. Ini saya tadi lihat di depan ini ada beberapa hasil dari batok kelapa itu tadi ya Pak ya? Ya. Ini apa saja Bapak kalau saya boleh? Oke, kemudian kita ada pengembangan lah bahasanya, pengembangan itu kita coba masuk ke celengan karakter gitu ya. Oh yang ini ya? Iya, yang model gini. Ada yang model kayak buah-buahan, kebetulan kosong nih stoknya. Terus kemudian ada gajah, kura-kura. Cuman kalau saya tertarik itu kura-kura karena kalau nyeleng itu kan filosofinya alon-alon tapi gitu. Dan tidak pernah mundur gitu. Yang penting nggak dicongkeli gitu ya. Itu terus kemudian nah ini untuk pisau. Ini berawal inspirasinya dari istri di rumah sih, ketika naruh pisau itu kan main lempar gitu aja. Itu sebenarnya membuat pisau cepet, tidak tajam gitu. Biar terlihat lebih rapi juga ya. Satu, dua, terus kemudian tidak bahaya ketika ada anak kecil. Yang ketiga, ketika kena air, posisi gantung ini kan airnya jatuh sehingga mengurangi peluang berkarat. Ini Bapak? Kalau ini coba untuk bikin semacam vas karakter gitu ya. Jadi nanti ini ditanami bunga, terus kemudian biasanya untuk indoor. Kalau di luar seringnya orang-orang kan eman-eman gitu. Karena harganya berbeda dengan pot yang biasanya gitu. Soal harga nih Bapak, kalau saya tahu harganya dibanderol dengan harga berapa sih Pak? Mulai 10.000 sebenarnya. Itu yang 10.000 tuh dengan model seperti apa? Yang biasa itu yang duduk, kemudian apa namanya gantung atau yang tempel dinding. Itu untuk potnya? Untuk potnya. Kalau untuk celengan? Kalau celengan itu kita bandrol 20.000 karena karakter gitu ya, ke tingkat kesulitan pembuatannya, waktu yang digunakan juga memakan waktu. Berapa ini Pak? 20.000. 20.000? Iya. Jadi teman-teman di rumah, khususnya buat teman market kita, ini cuma dibanderol dengan harga 20.000 saja. Tapi ini bagus banget sih ini. Kita bisa lihat. Ini murah banget Bapak. Ya. Cuma dibanderol dengan harga 20.000. Untuk karakternya sendiri bebas ya Pak ya? Bebas. Bisa request. Oh bisa request juga. Ya. Nah, kalau untuk pisau, tempat pisau ini sendiri berapa Pak? Ya, sama 20.000. Sama juga? Ya. Nah, ini nanti saya boleh beli satu Bapak ya Pak? Boleh. Buat oleh-oleh pulang. Soalnya ini murah banget guys, cuman 20.000. Terus apa lagi Bapak? Selain tempat pisau, celengan, son kecil gitu ya. Oh, son, tempat son gitu ya? Iya. Itu oke, coba kita ambil. Nah, ini sound apa namanya biasanya untuk pengeras suara HP atau laptop gitu, untuk tambahannya gitu. Jadi ini sekalian sama sound ya Pak ya? Iya, ada kabelnya juga, terus kemudian tinggal masukkan ini apa namanya kayak model cas gitu ya, listriknya, terus sambungan ke HP. Ini dibanderol dengan harga berapa? Ini 100 kalau yang ini. Betul. Tapi sudah plus Sudah, soundnya ya Pak? sudah tinggal pakai. Udah dapet casnya juga? Sudah. Nih saya juga informasikan buat teman-teman, ini harganya cuma 100.000 aja, tapi udah dapat lengkap ya Pak Iya, ya? tinggal udah pakai. Tinggal pakai, udah dapat kabelnya juga, terus ini juga ada soundnya juga. Bagus banget sih ini. Wah, ini kreatif banget Bapaknya guys. Ada apa lagi nih Bapak? Ini testi aja, sound tanpa kabel. Oh, ini. Ini tahu ya cara kerjanya ya, paham ya? Gimana itu? Ya HP gitu dimasukkan sini, suaranya lebih ngebas gitu Iya, dan lebih iya, kenceng. iya. Kalau ini berapa Pak? Sama 20. 20 juga. Harusnya gitu. Berawal dari tidak dipakai ya Bapak ya, batok kelapanya, Iya. digunakan oleh masyarakat sampai menghasilkan uang. Betul. Sudah Bapak ya, ini saja untuk kemudian. Sementara begitu, terus kemudian ke depan masih banyak, termasuk kita bikin apa namanya etalase HP, terus kemudian dudukan HP dan sebagainya dari batok. Dan karena di desa sana melimpah
stoknya, maka kita coba fokus menggali di sana. Termasuk kemungkinan kita mau bikin rak bumbu dapur itu juga dari batok, karena kemarin kita sempat eksperimen bumbu dapur misalnya bawang, cabai gitu ya. Ini tidak cepat kering dan tidak cepat layu ketika dimasukkan dalam batok itu. Terus sejauh ini untuk bahan bakunya sendiri dicarinya tidak sulit ya Bapak ya? Tidak sulit, sama kita awalnya kita nyari memang, terus kemudian kita pikir ulang, sudah biarkan ini jadi rezekinya warga, sudah warga yang nyari, kita yang beli. Sekarang stok itu dari 14.000 batok sekarang tinggal sekitar 6.000-an. Ya, jadi kita kesulitan kan kita nggak punya gudang, jadi main tumpuk saja pekarangan. Ketika musim hujan kadang-kala sering klenyut. Oh gitu. Ngomong-ngomong musim hujan nih Bapak, apa tidak ada masalah dengan hasil ini? Ya, problemnya di pengeringan memang. Pengeringan. Cuman itu sudah kita antisipasi dengan membuat stok banyak kemarin. Jadi selama ini kita untuk stok khususnya yang bunga ya, yang kuas bunga itu nggak ada masalah. Berarti sekarang untuk pemasaran sendiri secara manual ya Bapak? Ya, masih belum manual. Ada media sosialnya? Belum. Jadi buat teman-teman market di rumah nih yang mau beli untuk hasil pengrajin dari Bapak Johari. Bapak Johari, bisa langsung ke rumahnya Bapak J, Pak. Ya. Namanya di mana Bapak? Di Jalan Ciliwung nomor 9, Kelurahan Jogowitan, Kabupaten Lumajang. Oke. Terus ada apa lagi Bapak? Ini saya lihat ada alat apa senjata tajam ya Bapak? Ini juga penjenengan jual apa gimana? Ya kita ini bahasanya apa ya? Reseller ya. Jadi kita mengambil ke beberapa pengrajin untuk kemudian kita jual. Cuman kita ready stock gitu. Ya sama tadi yang kita sampaikan awalnya sih, dipermula dari pandemi memang. Banyak orang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan, terus kemudian ada seorang teman yang istilahnya minta pekerjaan ke kita karena kita nggak punya perusahaan atau kita bukan manajer. Ya kita hanya bisa menawarkan, kamu bisa bikin apa? Gitu. Dia bilang bisa bikin pisau. Gitu. Ya sudah, bikin 2 saja dulu, nanti tak beli. Nanti kalau memang bagus, layak dipasarkan, kita bantu masarkan. Jadi mulai dari situ, kemudian berkembang. Ternyata si teman ini nggak mampu mencukupi suplai atau kebutuhannya, betul. Ya, akhirnya kita menjelajah ke teman-teman yang lain, pengrajin-pengrajin yang lain, ya sampai akhirnya berkembang permintaan sesuai permintaan masyarakat. Ada yang hiasan dinding, ada yang kebutuhan untuk sembelih sapi, terus kemudian untuk kepentingan sehari-hari. Ya kita cukupi lah. Karena di Lumajang sendiri masih belum ada semacam apa ya, gerai atau toko yang khusus pisau-pisau yang ini ya, belum ada. Jadi udah kita ambil peluang itu aja. Jadi ini bukan hanya saja satu pengrajin aja ya Pak ya? Bukan, tidak hanya itu pengrajin. Ini dari kota mana saja Pak? Jember ada, Bondowoso, Lumajang sendiri, terus Probolinggo, yang terjauh dari Cibatu, Jawa Barat. Kita tunjukkan bahan di awal prosesnya Mbak ya. Oke, nah ini yang waktu belum finishing bentuknya gini ya. Oke, memang agak sedikit apa ya, nuansa alaminya gitu ya. Jadi batoknya. Ini buat teman-teman, ini proses awalnya ya Pak ya? Betul. Ini saya juga mau tahu nih Pak, di dalam ini kan pastinya ada kelapanya ya Pak? Iya. Untuk cara menghilangkannya gimana Pak? Biar tekstur kelapanya tetap utuh? Ya kita manual, kita pakai pengeruk gitu. Oh manual? Iya manual. Kalau untuk pengeringannya sendiri menggunakan ya, sinar matahari, kita mengandalkan sinar matahari. Terus kemudian ini model kakinya. Oh itu bawahnya ya? Iya, model kaki-kakinya. Memang kita sengaja untuk lepas karena kadang-kala konsumen itu ada yang seneng gini posisinya. Oh gitu. Iya, apalagi kalau anggrek gitu ya. Anggrek ini kan kadang-kala minta lubangnya diperbanyak karena akar anggrek itu butuh pernafasan gitu misalnya. Dan itu kita pasti siapkan juga. Ini terus kemudian ini yang model tempel dinding sebenarnya. Oh ini. Nah ini yang tempel dinding. Ini berbeda di bagian sini saja. Iya, karena ini posisinya nempel di dinding nanti ya. Ini tempat lubangnya. Terus kemudian ini pengeluarannya pakai gini. Itu terus kemudian yang sistem gantung ya kayak gini. Aduh sorry.
ya kayak gini ya itu ya. Ini gantung kita menggunakan tali goni agar apa ya, nilai tradisionalnya itu masih ngena gitu. Kita pakai tali goni. Terus ada apa lagi? Ini Bapak? Ya sama. Oh sama. Oke, cuman ya ini yang model jumbo sebenarnya. Nah ini biasanya digunakan untuk aglo apa gitu yang model-model jumbo, permintaan ya kita ikuti aja permintaannya orang-orang. Masyarakat Untuk ukuran sendiri kan ini berbeda Bapak. Ya. Untuk dibanderol dengan harga berapa apa tetap sama? Kalau dari kita sih sebenarnya tetap sama karena pekerjaannya sama, hanya memang kadangkala barangnya tidak sebanyak yang lain yang lebih kecil gitu. Jadi ya kalau ada yaudah kita kasihkan. Tapi kalau misalnya kadang-kadang kan ada memang yang beli itu reseller. Ya ini dibuat penghasilan yang lain lah untuk resellernya. Berarti Bapak ini juga punya reseller ya? Kalau yang lebih banyak saya yakin dia akan dijual kembali gitu. Gitu. Jadi ya itu kembali ke urusan masing-masing. Gitu. Oke. Untuk prosesnya ini Bapak bisa ditunjukkan bagaimana awal mulanya? Oke. Sebenarnya ini kan awalnya dari batok yang bulat, kemudian dimakan tupai. Oh, gitu. Dimakan tupai. Jadi bukan batok kelapa yang utuh atau yang di pasaran dibuang gitu bukan? Oh bukan, makanya kemudian ini bisa posisinya 75% bulatan ya. Karena memang kita hanya membuang yang paling ujung gitu. Yang bekas dimakan tupai betul, tadi. kalau bekas itu biasanya tengah persis gini. Oh gitu. Ya, sehingga lengkungnya ini nggak menekuk ke dalam gitu ya. Itu perbedaannya. Kemudian yang kedua, ketika misalnya lubangnya tidak di posisi yang kita inginkan, ya akhirnya modelnya kita tambal. Oh gitu. Kita tambal. Aduh, ini kebetulan kok pas nggak ada semua. Ini mulu semua, nggak ada tambalan. Mungkin kita carikan yang lain. Contoh misalnya, nah ini dia. Jadi buat teman-teman yang mau cari tempat pisah, celengan, pot bunga yang sekarang lagi penting banget itu pot bunga. Jadi bisa langsung ke Bapak. Terus ini gimana Pak? Nah ini kalau dilihat di dalam ada bekas tempelan gitu ya. Nah Bisa itu. saya lihat. Oke. Nah jadi teman-teman itu nggak semuanya mulus ya Pak ya? Iya. Ada yang habis dimakan tupai seperti ini, tapi Bapak itu sangat kreatif. Kenapa saya bilang sangat kreatif? Itu karena di sini tambah lagi ya Pak ya, Iya. dengan batok kelapa. Ini menggunakan lem apa Pak? Itu didobel pakai lem kayu dan juga lem jigi agar tahan air dan sebagainya. Dan keunikan batok ini tidak dimakan rayap. Oh iya. Itu paling yang dimakan cuma sepetnya. Kalau rayap tidak mampu makan batoknya. Gitu. Oh ya tadi kan saya mau masuk Bapak. Saya lihat ada bapak-bapak itu sedang apa Pak? Finishing Boleh ngecat. dilihat, Oke, enggak. Jadi kayak teman-teman yang pengen tahu gimana finishing batok kelapanya Bismillah. sekarang juga. Ini proses apa Pak? Ini pengecatan. Ini tadi sudah dicat 1 kali, kemudian ini pengulangan untuk yang kedua kali. Itu prosesnya setelah dihalusin ya, setelah dihalusin. Nah ini saya juga mau tanya ya Bapak, sehari bisa berapa batok kelapa yang panjenengan bisa hasilkan? Kalau dari awal sampai finishing akhir itu perharinya bisa 60 batok 60 kelapa. batok. Kalau cuacanya mendukung. Kalau cuaca mendukung. Kalau musim hujan atau pas yang hari gerimis, ya kita harus istirahat gitu ya. Karena belum punya open atau apa itu. Terus untuk batoknya sendiri Bapak, ini kan kata panjenengan tadi dari masyarakatnya. Iya. Setorkan. Itu panjenengan yang ngambil ke lokasi apa sudah diantar ke sini apa gimana Pak? Jadi kita ngambil ke lokasi sudah setengah jadi gini. Setengah jadinya Setengah sudah jadi. tidak ada kelapanya ya? Iya, sudah bersih dalamnya, kemudian tinggal ngalusin di bagian luar sudah berbentuk, kita tinggal finishing dan pemasaran. Sebenarnya awalnya kita tinggal jual saja, cuman ya karena tadi sudah bagi-bagi, sini juga butuh ada SDM yang butuh dikaryakan juga. Nah, sudah akhirnya kita mengkaryakan teman ini untuk mengolah batok. Untuk pemesanan sendiri Bapak sampai sekarang masih ada pemesanan ya Bapak ya? Insya Allah masih ada. Jadi setiap harinya pasti ada produksi batok ini Iya, Pak ya? tiap hari kita masih produksi. Dan semoga terus ini ya. Semoga sukses ya Pak ya untuk Iya. kedepannya. Ini saya lihat juga dari harganya sendiri itu murah banget. Ya Pak ya, kualitasnya nggak kalah sama produk luar. Betul. Memang produk lokalnya semua bagus-bagus saya lihat Pak, nggak ada Iya. yang mengecewakan. Betul. Ini yang saya tadi mungkin
rencana mau planningnya untuk tempat bumbu itu, bawang apa gitu ya. Jadi nanti kita buatkan tutup. Sebenarnya kemarin ada temen untuk tempat tembakau, kelintingan itu ya, itu. Terus kemudian belum terpikiran untuk bikin lagi. Yang kedua, tempat untuk menyimpan udang hidup ketika mau mancing gitu. Nah, kan itu kan dulu pakai begini. Ternyata, nah ini mungkin tips untuk teman-teman juga yang hobi mancing di laut itu ya, atau di pinggir pantai, yang umpannya udang hidup. Ini tinggal ngasih pasir, terus kasih air, udangnya dimasukkan hidup ya. Cuman dikasih pasir, udang sama air aja, iya. Pak. Wah. Dan itu juga saya baru tahu dari temen yang pesen kemarin. Oh, gitu. Akhirnya kita coba, iya ternyata. Itu, nah udah gini. Nah ini tali untuk apa Bapak? Ini untuk pot gantungnya itu ya, tali untuk gantungnya. Pot bunga gantung tadi? Iya, betul. Nah kalau untuk ini sendiri, panjenengan bikin sendiri apa ada? Warga juga. Jadi kita nyiapkan bahan bakunya, mereka yang apa ya, nganyam lah bahasanya ya, atau apa dengan nama ini ya. Jadi nanti konsumen tinggal memasukkan, contohnya misalnya ini ya. Nah ini. Jadi ini kan sudah jadi, tinggal masukkan ke dalam plat samping lubang, simple. Oke, jadi, tada, langsung jadi ini. Bagus ya Pak ya. Ya. Ini masih proses pertama, ini masih belum dicat lagi ya Pak ya. Iya betul. Nah itu guys, yang pengen tahu, tadi kan ada salah satu pot yang ukurannya besar, dan itu kan nggak selalu ada ya Pak ya. Contohnya, nah teman-teman bisa lihat sebelah sana. Ini salah satu contohnya ya Pak ya? Iya, betul. Nah, jadi itu salah satu contoh pot yang berukuran besar tadi yang tidak selalu ada ya Pak ya? Betul. Nah, buat sobat market di rumah, jangan lupa nih bangga dan beli produk lokal, karena produk lokal nggak kalah sama produk luar ya Pak ya? Betul. Oh ya Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga usaha panjenengan ini makin sukses untuk kedepannya. Amin. Kita pamit dulu ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih kunjungannya. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Oke, Mari. monggo, hati-hati. Iya Bapak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita, dan share ke teman-teman kalian semua, dan ojo lalira bangga dan beli produk lokal, karena produk lokal nggak kalah sama produk luar. Sampai ketemu di video berikutnya ya.